Baiklah sobat-sobatnya, sebentar lagi jadwal pengisian DRH dan juga pemberkasan ini berakhir ya, yaitu tanggal 4 Mei nanti adalah hari terakhir kita mengisi DRH dan juga pemberkasan. Sedangkan di sini kita mendapatkan banyak sekali waktu hari libur ya untuk mengurus pemberkasan, ada yang cuti bersama Idul Fitri atau mungkin juga libur nasional lainnya. Nah, di sini padahal banyak sekali teman-teman yang belum menyelesaikan pemberkasan dan pengisian DRH. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru dari BKN, yaitu apakah kira-kira nanti akan ada perpanjangan jadwal pengisian DRH P3K Guru ataukah tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya, yaitu pengisian DRH NI P3K Guru 2023. Apakah ini nanti akan diperpanjang? Nah, di sini marilah kita cermati info terbaru dari BKN. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, untuk pengisian daftar riwayat hidup DRH penetapan NI P3K ini terbilang singkat lantaran bertepatan dengan hari libur dan juga cuti bersama Idul Fitri. Sempitnya waktu pemberkasan ini dikeluhkan oleh para guru honorer yang lulus pasca sanggah P3K Guru 2022. Mereka berharap ada perpanjangan waktu pengisian DRH. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinkah BKN Suherman mengungkapkan sampai hari ini belum ada perubahan jadwal untuk pemberkasan P3K Guru. Dan dengan demikian artinya Pemda ini masih menggunakan rujukan jadwal yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pengisian DRH NI P3K itulah mulai dari tanggal 15 April sampai dengan tanggal 4 Mei 2023. Untuk usul penetapan nomor induk P3K itu pada 28 April sampai dengan 22 Mei 2023. Kata Deputi Suherman yang dihubungi di hari Senin ya. Ditanya soal sejumlah daerah yang jadwalnya tes kesehatan ini malah di atas tanggal 4 Mei, Deputi Suherman ini mengungkapkan belum ada informasi mengenai hal itu. BKN ini masih berpijak pada jadwal yang semula. Dan selanjutnya ini beliau menegaskan semakin mundur proses pemberkasan maka akan berdampak pada pengadaan rekrutmen CPNS dan juga P3K tahun 2023. Deputi Suherman kembali mengingatkan para guru honorer yang lulus pasca sanggah untuk segera mengurus dokumen-dokumen penetapan nomor induk P3K. Apalagi untuk waktunya ini tinggal 3 hari lagi. Dan adapun untuk kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K yang harus diunggah ada 10 item. Ini seperti yang kita kutip, yaitu pas foto terbaru pakaian formal ya dengan latar belakang warna merah, kemudian ijazah asli yang digunakan sebagai dasar untuk melamar jabatan, dan kemudian ada transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, kemudian daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan ya, dan juga di sini harus bermaterai, yang mana untuk isi dari surat pernyataan 5 poin inilah nggak dipidana penjara, kemudian tidak pernah diberhentikan, kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, kemudian PNS P3K ataupun juga anggota TNI Polri, kemudian juga tidak menjadi pengurus parpol, serta harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian juga ada surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. Kemudian juga ada keputusan pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Kemudian surat pernyataan rencana penempatan ya atau SPRP yang dibuat oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan menerima P3K pada unit kerja di lingkungannya. Kemudian penyampaian dokumen usul penetapan nomor induk P3K Guru selanjutnya disampaikan yaitu melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN
Kemudian instansi ini dapat melakukan approve atau submit usul penetapan nomor induk P3K guru setelah seluruh dokumen pendukung itu terpenuhi ya, yaitu mulai dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 22 Mei. Itulah terang dari Deputi Suharman. Lebih lanjut dikatakan untuk penentuan mulai berlakunya pengangkatan ini sebagai P3K Guru 2022 ditetapkan terhitung mulai dari 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan juga Kepala Kantor Regional BKN. Ini adalah untuk yang di instansi daerah. Dan tentunya di sini teman-teman, ketika detik-detik akhir jadwal pengisian DRH ini adalah kurang beberapa hari lagi sudah berakhir ya. Ini muncul berbagai masalah dari teman-teman ketika mau melanjutkan pengisian DRH dan juga berkasan. Nah, misalkan saja ketika kita login di sini kita ada tampilan application is not available. Ini dikarenakan sistem down. Maka di sini kita silahkan nanti diakses kembali ya pada jam-jam waktu lenggang. Misalkan setelah jam 12 malam atau mungkin menjelang subuh teman-teman. Dikarenakan seluruh Indonesia dari teman-teman yang lulus seleksi P3K Guru ini tentunya sedang mengakses akun mereka masing-masing dalam portal yang sama, yaitu sscsnbkn.go.id. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin di tengah-tengah perjalanan ya untuk mengisi DRH di sini nggak bisa lanjut dikarenakan loadingnya sangat lama ya, kita dipersilahkan untuk menunggu. Kemudian juga bagi teman-teman yang mana di sini kita ketika mau mengirim DRH ini juga terkendala galat, tidak bisa mengirim DRH ini dikarenakan servernya down, maka silahkan kita ini harus mencoba terus ya. Kita coba terus sampai nanti berhasil kita mendapatkan notifikasi penting, yaitu ciri-ciri untuk DRH ini sudah berhasil kita kirimkan. Ya benar, di sini untuk kita notifikasinya ini adalah ketika sudah kita berhasil ciri-cirinya, itulah Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup. Maka di sini untuk tampilannya ini nanti ketika kita masih menunggu sampai tanggal 4 kan untuk penutupannya, maka di sini ada tombol unggah ulang. Nah, di bagian ini teman-teman silahkan dicek kembali dari berkas-berkas yang sudah dikirimkan, yang sudah diupload, mulai dari surat pernyataan 5 poin sampai dengan foto terbaru. Ini silahkan dicek ya, dilihat satu persatu, jangan sampai ada yang keliru atau tertukar atau bahkan salah upload ya. Nah, silahkan dimanfaatkan fitur unggah ulang ini sehingga nanti kita tidak ada berkas yang salah ya, dan juga nggak gagal dalam pemberkasan. Nah, kalau misalkan kita ini salah berkas atau bagaimana ini, kira-kira nanti dampaknya apa? Apakah nanti kita bisa gugur? Nah, di sini ada salah satu contoh dari teman-teman P3K tenaga kesehatan yang berbagi pengalaman, yang mana beliau share pengalaman ya bagi teman-teman P3K Guru yang sedang pemberkasan. Ini adalah dari teman-teman P3K Nakes kemarin, itu ada yang fatal ya, yaitu untuk contohnya ini, yaitu surat kesehatan rohani itu kebanyakan itu cuma surat dari puskesmas, padahal itu harus dari dokter spesialis jiwa. Dan pada akhirnya dari 17 orang ini berkasnya itu dikembalikan ya oleh BKN untuk kembali diperbaiki. Dan dampak dari hal tersebut itu adalah molor teman-teman, untuk penerimaan SK P3K itu molor semuanya ya, dikarenakan hanya 17 orang yang di sini melakukan kesalahan. Nah, di sini marilah kita lihat kembali jadwalnya dan segera dilakukan akhiri proses pengisian DRH jika memang semua berkas dan isian kita ini sudah dipastikan benar. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.